99,6 RAS FM. Seperti biasa di program 1 jam mencari takwa ini akan kembali hadir kurang lebih 1 kali 60 menit ya. Dan tentu saja masih bersama dengan saya Ruby Arianti. Pada kesempatan pagi hari ini kita nantinya juga akan membahas dengan topik Ramadan, hikmah dan optimalisasi amal. Seperti apa Ramadan dan hikmahnya dan juga optimalisasi amal kita di bulan Ramadan. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Andi Muhammad Akmal SAG MHI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu Pak Ustadz bisa menjelaskan terkait dengan Ramadan, hikmah dan optimalisasi amal, karena di bulan Ramadan ini kita sebanyak-banyak mungkin mencari amalan yang lebih baik. Silakan Pak Ustadz. Oh ya, makasih banyak. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bagian daripada ini sesuai dengan makna yang telah diutarakan terkait dengan Ramadan, hikmah dan optimalisasi amaliyah. Yeah. Kita paham dulu bersama bahwa di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin." Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ada 12 bulan dalam satu tahun kalender. Nah, sama kita yang kita pakai ini kalender Hijriyah, 12 bulan mulai Muharram sampai Zulhijjah, pun juga kalender Masehi juga 12 bulan Januari sampai Desember. Nah, dari kalender Hijriyah ini, Muharram sampai Zulhijjah, ini juga mesti kita hafal mati nama-namanya. Sama juga kalau kita hafal kalender Masehi. Kemudian, di situ disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk bulan ke-7 kalender Hijriyah, yaitu bulan Rajab, maka ada doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah amalannya umatku di bulan ke-7 bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah amalannya umatku di bulan ke-8 bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Panjangkan usianya umatku bertemu dan beramal di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Ini berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya. Sekarang ada apa di balik hubungan ketiganya ini, bulan 7, 8, dan 9, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan? Ulama hadis memberikan syarhul hadis bahwa amalan yang kita laksanakan di bulan Rajab itu harap kita menanam benih, menanam pohon. Terus kita istiqamah beramal kembali di bulan Sya'ban. Ibaratnya kita menyiram pohon. Ramadan kita siap menuai hasilnya. Nah, pemirsa sekalian, pendengar sekalian, kemudian makna dari kata Ramadan itu menurut makna etimologinya banyak kita bisa temukan dalam kitab Lisanul Arab. Ibnu Manzur disebutkan bahwa Ramadan itu berasal dari kata ramidah, yang berarti panas terik. Artinya ada batu
yang kena sinar matahari, batu itu kepanasan. Itu maknanya. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan yang kita jalani dan geluti saat ini? Bahwasanya batu tersebut kiasnya ibarat hati manusia yang keras lagi padat memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, baik amalan itu hablum minallah, ibadah ritual, hablum minan nas, ibadah sosial, hablum minal alam, ibadah lingkungan, flora dan fauna, maka batu yang keras tadi akan tersinari, hati yang keras tadi akan tersinari dengan amalan-amalan tersebut, sehingga kita menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna dapat dekatkan diri kepada Allah dan siap menuju kepada kesucian. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, banyak amal salehnya. Wa syarrun nasi, sejelek-jeleknya manusia man tala umuruhu, yang panjang usianya, wasa'a amalu, banyak amal salahnya. Jadi amal salah diperbanyak, amal salah diminimalkan. Pendengar yang berbahagia, nah di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih meningkatkan daripada amalia ritual kita, amalia sosial kita, ya, sehingga dua-duanya balance dengan makna ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya, Pak Ustadz, sedikit saya potong Pak Ustadz. Ini terkait dengan beberapa poin yang Pak Ustadz sudah sampaikan tadi, bahwa ada bonus, ada menambah ilmu, terus banyak hikmah yang bisa kita petik di Ramadan ini. Tetapi kan mencari amalan-amalan itu memang di bulan Ramadan itu banyak sekali jalannya Pak Ustadz ya. Tetapi ada saja celah-celah yang terkadang celah-celah kesalahan yang terkadang dilakukan oleh masyarakat kita. Oh iya, makasih. Iya. Ya namanya saja manusia. Manusia itu kan bahasanya al-insan atau an-nas. Artinya ada dua makna kata al-insan itu. Yang pertama, al-insan dari kata nasiyah bermakna lupa. Al-insan juga bahasa Arabnya manusia bermakna jinak, lemah lembut. Jadi sifat dasar manusia itu jinak, lemah lembut, tidak ada yang suka permusuhan. Iya, betul. Kemudian betul. sifatnya pelupa, tapi jangan menjadikan justifikasi pelupa tersebut untuk senantiasa memperbuat amal-amal saleh yang lain. Di sinilah perlunya ilmu, ya, perlunya pemahaman kita. Makanya perlu juga kita senantiasa berdoa. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di situ disebutkan, kalau sendiri kita membaca, kita baca, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada saya yang benar itu memang benar, saya mampu untuk melakukannya. Ya Allah, perlihatkanlah yang salah itu memang salah, saya mampu untuk meninggalkannya. Dan ini juga yang senantiasa kita baca di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kewajiban kita kepada sesama, kalau kita mendapati saudara sahabat kita yang khilaf, yang apa, ya kewajiban kita untuk memberikan informasi kebaikan dan cara yang santun. Inilah bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling memberikan nasihat, menasihati. Siapa sih manusia yang tidak pernah lupa? Apabila masuk Ramadan, futihat abwabul jinan, terbuka pintu-pintu surga, wa gullikat abwabun niran, maka ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, syaitan itu dirajam, dilantai. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada yang lalai? Kenapa masih ada sandal yang mungkin langsung hilang di tempat-tempat lain di luar bulan suci Ramadan? Bisa saja mereka khilaf, bisa saja mereka salah paham dari ceramahnya ustaz, alim yang tinggalkan yang jelek, atau kaitan dengan orang. Bisa juga yang terkait memang. Jadi sebetulnya yang merantai syaitan adalah syaitan hawa nafsu yang ada dalam diri kita.
pengendalian puasa sebenarnya itu mampu mengantarkan kita. Ya. Kalau orang berpuasa 13 jam, itu kan terbuka pintu-pintu amal soleh buat kita. Kalau terbuka pintu amal soleh, tidak mungkin seseorang beramal soleh beramal salah juga. Ya. Nah, berarti kita sendiri yang tutup peluang tersebut. Ya, hawa nafsu juga demikian. Ya, sebenarnya sama juga misalkan tabe. Ini yang terkait dengan malam terakhir Ramadan. Ya. Rasulullah Nuzul SAW Quran. bersabda, "Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan," apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya Rasulullah aikadha ahlah wa syadda mi'azarah. Rasulullah membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya lebih menambah amal-amalnya yang lain. Nah, ibaratnya apa hikmah kenapa 10 malam itu adanya Lailatul Qadar, malam yang mulia, ibarat pertandingan perlombaan. Kalau masih per 8 final per 32 besar masih ikut semua, masih banyak yang ikut. Sampai per 8 final masih banyak yang ikut. Tapi kalau sudah semifinal, sudah final, sudah sedikit yang ikut. Nah, ini memang kita diuji oleh Allah sejauh mana kita mampu untuk istiqamah mulai pertama sampai terakhir. Maka pasti kita akan mendapatkan berkah Lailatul Qadri. Makanya saya ungkapkan bahwa berkah Lailatul Qadri, berkah madrasah Ramadan jangan dilihat di dalam bulan suci Ramadan. Nanti kita lihat setelah bulan suci Ramadan. Iya, Pak Ustadz, sedikit saya potong lagi, Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya agar masyarakat kita ini betul-betul berlomba-lomba, ya, karena ada trik-triknya nih, Pak Ustadz. Kan godaan itu banyak sekali sebenarnya di bulan Ramadan. Bagaimana agar masyarakat kita itu berlomba-lomba mencari amalan di bulan Ramadan, ya, karena bulan ini kan tidak datang setiap bulan tetapi sekali setahun, dan bersyukurlah kita ketika kita bisa berada di bulan Ramadan. Banyak yang menangis ketika Ramadan akan pergi, dan banyak yang menangis juga ketika Ramadan datang karena merasa bahwa bulan yang penuh berkah itu bulan yang suci, yang betul-betul memang dinanti-nantikan oleh umat, oleh masyarakat, Pak Ustaz. Ya, Tabe, makasih banyak. Ya. Sebenarnya dengan madrasah Ramadan ini, settingan Allah itu memancing kita untuk beramal. Contoh, Tabe. Itu ada hadis Nabi terkait dengan Ramadan, istilahnya takjilul iftar. Takjilul iftar. Artinya, ini juga yang perlu saya kemukakan. Biasa kita mendengarkan kata takjil, itu biasa kita salah paham. Takjil itu kita artikan penanam suguhan buka puasa. Padahal takjil itu adalah perbuatan menyegerakan buka puasa kalau masuk waktunya. Itu namanya takjil. Nah, apa hikmah? Apa hikmah kenapa disunatkan menyegerakan? Berbuka dengan yang manis, dengan kurma, dengan air yang sekedarnya saja dulu supaya lambung tidak terkejut, supaya kita disetting untuk pergi salat maghrib. Ya, yang dulu waktu Ramadan mungkin baru kita mandi, baru kita perjalanan apa. Kalau kita ini konsentrasi untuk buka puasa, pasti untuk salat maghrib. Jadi salat maghribnya aman. Makanya itu takjilul iftar. Iya, Pak Ustadz, saya baru paham tadi tentang takjil, ya, Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Betul. Dan mungkin juga pendengar yang lain juga memahami bahwa takjil itu yang seperti Pak Ustadz katakan. Nah, kalau kita kan berbuka puasa itu kan istilahnya begini, Pak Ustadz, kita kan ini sudah menahan lapar satu hari, hampir satu hari lah, dan setelah berbuka itu rasanya semua mau dimakan, Pak Ustadz. Jadi kayak kenyang mata begitu. Jadi belum sempat makan ini kita sudah kelelahan, belum sempat untuk sholat maghrib. Jadi kadang terabaikan untuk sholat maghribnya. Nah, biasanya orang lalai di situ, Pak Ustadz. Nah, saya tadi memahami bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi itu soal takjil, mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh masyarakat, oleh pendengar kita yang saat ini mendengarkan tentang pembahasan kita mengenai takjil dan juga terkait dengan Ramadan, hikmah dan optimalisasi amal. Mencari amal di bulan Ramadan memang bukan hal yang mudah karena banyak godaan, banyak bisikan setan mungkin lebih kencang, Pak Ustadz, ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan terkait dengan seperti apa Ramadan, seperti apa itu hikmah, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Insya Allah kita bakal bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Dengan doa, ya? Bisa, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.
alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi riqabina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya qadir hajat. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryata ma'a kaffar Sulawesi Al-Janubiyah Indonesia aminatan mutma'innah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya Allah. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal fahsya wal munkar ma zahara minha ma batan. Baladina ma kassar Sulawesi Al-Janubiyah wa Indonesia khassa wa bilad muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih segala ilmu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat pendengar kita dan juga buat kita semua yang telah bersama kami di hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Ras, demikianlah tadi pembahasan kita tentang Ramadan, hikmah dan optimalisasi amal bersama dengan Ustadz Dr. Haji Andi Muhammad Akmal SAG MHI maksud saya. Dan sahabat Ras, perlu kita ketahui juga bahwa meski setiap tahunnya umat Islam melaksanakan ibadah puasa, tapi nyatanya tidak sedikit umat Islam yang belum mengetahui hikmah puasa Ramadan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, bahwa banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di hari ini. Insya Allah kita bakal bertemu pada minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan juga narasumber yang berbeda. Saya Ruby Arianti pamit, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.